Soal nomor 1. Lafal wadduha. Pada ayat pertama surah Ad-Duha, artinya adalah demi titik. Nah, adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 1, Kak Evan akan menjelaskan tentang surah Ad-Duha. Nah, surah Ad-Duha ini adalah surah ke-93 pada Al-Quran dan tergolong ke dalam surat Makkiyah karena diturunkan pada kota Mekah. Nah, surah Ad-Duha ini memiliki arti yaitu terangnya waktu siang. Jadi untuk ayat pertama, wadduha, ini artinya adalah demi waktu duha. Ada di pilihan A. Nomor 2, dinamakan surah Ad-Duha karena titik. Nah, untuk jawaban ini diingat ya adik-adik, dinamakan surah Ad-Duha itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah dengan waktu duha di permulaan surah. Jadi jawabannya ada di pilihan D. Soal nomor 3, asbabun nuzul surah Ad-Duha adalah titik. Nah, adik-adik, untuk arti dari asbabun nuzul ini merupakan sebab turunnya surah dari Ad-Duha. Itu apa? Nah, sebab turunnya surah Ad-Duha itu adalah sanggahan kepada perkataan kafir Quraisy. Jawabannya ada di pilihan C. Nomor 4, sebelum diturunnya surah Ad-Duha, orang musyrikin mengajak Nabi Muhammad SAW setelah titik. Nah, untuk ejekan orang musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah karena lamanya tidak turun wahyu. Ada di pilihan B. Kemudian soal nomor 5, dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Itu merupakan arti dari ayat titik. Untuk jawaban soal nomor 5, ini berada di pilihan A, yaitu wawajadaka ailang fa'ahna. Nah, ini adalah merupakan ayat dari surah Ad-Duha, yaitu ayat ke-8. Kemudian soal nomor 6, mawaddaka rabbuka. Arti dari lafal yang bergaris bawah adalah titik. Nah, untuk yang garis bawah ini adalah wada'aka. Artinya adalah meninggalkan. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Kemudian soal nomor 7, ro yang dibaca tebal terdapat pada lafal titik. Nah, untuk huruf ro yang dibaca tebal, ini nama lainnya adalah tafhim. Nah, yang merupakan hukum bacaan tafhim itu ada di pilihan A, yaitu wasyawirhum. Kemudian soal nomor 8, perhatikan ayat di bawah ini. Pertanyaannya, huruf ro yang dibaca tipis pada ayat di atas adalah titik. Nah, adik-adik, untuk huruf ro yang dibaca tipis, ini merupakan hukum bacaan tarkik. Pada ayat ini yang merupakan tarkik itu ada di pilihan C, yaitu al-mungzarin. Nomor 9, di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah diberikannya dapat melalui titik. Adik-adik diingat untuk jawaban soal nomor 9 ada di pilihan C, yaitu sedekah. Nomor 10, dalil di bawah menerangkan tentang titik. Silakan adik-adik untuk dibaca terlebih dahulu dalilnya. Nah, dalil pada nomor 10 ini menerangkan tentang sedekah. Jadi jawabannya ada di pilihan D. Nomor 11, kesalahan manusia itu tidak terkira banyaknya.
Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa titik titik titik. Nah, untuk kesalahan manusia itu memang banyak, tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuninya. Jawabannya ada di pilihan B. Nomor 12, ini kita sudah masuk di materi Asmaul Husna. Nomor 12, Allah memaafkan segala bentuk kesalahan hambanya, merupakan arti dari Asmaul Husna titik titik titik. Sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 12, Kak Evan akan mengingatkan kamu untuk arti-arti dari Asmaul Husna yang sudah kita pelajari di bab kedua. Nah, untuk pilihan A, Al-Afu. Al-Afu ini artinya adalah Maha Pemaaf. Kemudian pilihan B, Al-Wahid. Al-Wahid ini artinya adalah Maha Tunggal. Kemudian pilihan C, As-Somad. As-Somad ini adalah Maha Dibutuhkan. Kemudian untuk Al-Ghafar, Al-Ghafar sendiri ini berarti Maha Pengampun. Nah, yang sesuai dengan Allah Maha Pemaaf, ini berarti ada di pilihan A, yaitu Al-Afu, Maha Pemaaf. Nomor 13, Allah memiliki Asmaul Husna Al-Ghafar, yang artinya yang Maha titik titik titik. Nah, untuk arti dari Al-Ghafar adalah Maha Pengampun. Jadi jawabannya ada di pilihan D, yaitu pengampun. Nomor 14, tiada Tuhan selain Allah. Hanya kepadanya kita meminta segala sesuatu, baik rezeki, kesehatan, keselamatan, atau perlindungan, dan semua hal. Hal ini sesuai dengan nama Allah, yaitu titik titik titik. Nah, di sini terdapat kata kunci yaitu dan semua hal. Berarti kita membutuhkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk jawaban soal nomor 14 itu ada di pilihan D, yaitu As-Somad, yang berarti Maha Dibutuhkan. Nah, untuk pilihan A, Al-Wahid, ini berarti Maha Tunggal. Kemudian Al-Afu, ini adalah Maha Pemaaf. Lalu Al-Ghafar, ini berarti Maha Pengampun. Soal nomor 15, hanya milik Allah Asmaul Husna dan bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Penjelasan di atas merupakan arti dari surah titik titik titik. Nah, untuk soal nomor 15, diingat adik-adik, ini merupakan penjelasan dari arti surah, yaitu surah Al-A'raf ayat 180. Jawabannya ada di pilihan A,